Selanjutnya ya, test on two means. Ya, ini untuk sampel-sampel yang independen. Ya, jadi pada test on two mean ini yang pertama ya adalah mu1 minus mu2 sama dengan D0. Nah, statistik ujinya sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat diketahui. Ya, Z sama dengan X1 bar minus X2 bar kurangi D0 per akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma kuadrat per N2. Nah, ini H1-nya dan ini daerah penolakan H0-nya ya. Jadi di sini menggunakan distribusi Z ya. Oke, kita lihat contohnya untuk kasus ini, yaitu sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan pendapatan rata-rata $26.000 per bulan dengan sigmanya ya, berarti ini sigma diketahui ya atau varian diketahui. Kalau ini standar deviasi ya, kalau varian sigma kuadrat, sigmanya 1300. Sedangkan untuk sampel acak 20 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-rata $26.900 per bulan dengan sigma $1.400. Gunakan alfa sama dengan 5%. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi negeri ya di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Jadi kita semuanya ini nanti rangkum ya ke dalam diketahui gitu ya. Jadi kita kelompokkan hal-hal apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi diketahui ya. Jadi kalau N1 ini tadi adalah berkenaan dengan sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta ya. X1 bar 26.000 ya, ini juga swasta ya. Ini sigma 1 standar deviasi ya, standar deviasi pendapatan rata-rata per bulan ya di para profesor di perguruan tinggi swasta ya. Kemudian yang ini N2. Kemudian ini yang N2 adalah sampel profesor-profesor di perguruan tinggi negeri X2 bar rata-rata pendapatannya ya 26.900. Kemudian ini adalah standar deviasinya 1.400. Alfa yang digunakan adalah 5% dan interval konfidensinya adalah 95%. Klaim yang digunakan adalah mu1 minus mu2 sama dengan 0. Oke, kalau di soal itu ya, jadi menguji hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi negeri ya sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS ya. Kalau di soal berarti ditulis mu2 sama dengan mu1. Jadi kalau sama, kalau dikurangi kan sama dengan 0. Jadi ini adalah klaimnya dan 0 ini menjadi D0-nya ya. Di D0 simbolnya adalah D0 ya untuk nilai D0-nya ini adalah 0 ya, karena mu1 sama dengan mu2. Itu klaimnya ya. Baik. Jadi klaim tadi itu dalam langkah pembentukan hipotesis, klaimnya itu menjadi H0. Jadi H0 ya, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Nah, sedangkan H1 itu adalah mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian ini ya, mu1 kurangi mu2 kan sama dengan 0. Berarti H1-nya adalah mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0. Ya. Oke, karena klaimnya kan ini. Jika klaimnya ada sama dengan berarti H0 ya. Nah, jika klaimnya ini mu1 ini klaimnya menjadi H0 ini ya, maka satunya adalah mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0 ya. Nanti 0 tadi nilainya 0. Maka daerah penolakannya adalah Z kurang dari negatif Z alfa per 2 dan Z
lebih dari Z alfa per 2. Nah, dan ini penetapan daerah penolakan ya tadi ya. Tadi daerah penolakannya adalah ini ya, Z kurang dari negatif Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Kalau digambarkan, ini grafik distribusi normal standar. Ini adalah wilayah 2,5%. Ini wilayah 2,5%. Ini min Z alfa per 2, Z alfa per 2. Daerah penolakan H0 adalah daerah yang diarsir. Jadi kalau nanti nilai Z-nya di sini ya atau di sini ya lebih dari Z alfa per 2 atau kurang dari min Z alfa per 2, maka nilai Z-nya itu ada di daerah penolakan ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2 ya. Jadi alfa tadi ya yang digunakan alfanya adalah 5% ya. Alfanya 5% dibagi 2 gitu kan, masing-masing 2,5%. Jadi Z alfa per 2 nya ini 2,5%, yang ini juga 2,5%. Baik, untuk mencari nilai Z-nya ya, kita bisa menggunakan tabel normal. Misalnya ini kan tabel normal itu menunjukkan wilayah sebelah kirinya ya. Jadi sebelah kirinya itu 2,5% ya, 2,5% atau 0,025. Di sini dilihat 0,025 adalah ini ya, nih 0,025 itu nilainya min 1,96. Nah, yang sebelah kanannya tinggal dipositifkan aja, jadi 1,96. Kalau enggak ya kita lihat aja, kalau yang di sini yang putih ini 0,025, berarti yang sebelah kiri, yang biru ini, yang diarsir biru ini berapa? 0,975. 0,975 di sini lihat ya, 0,975 ya, 1,96 ya, sehingga positif negatif nilainya. Setelah mendapatkan nilai Z alfa per 2 sama min Z alfa per 2, kita langkah yang keempat adalah menentukan nilai Z. Z sama dengan X1 bar min X2 bar min D0 gitu kan, tinggal dimasukkan aja ya yang dari diketahui ini ya. X1 bar 26.000 dikurangi 26.900 kurangi 0 bagi akar ini ya, 1.300 kuadrat dibagi 100 tambah 1.400 kuadrat dibagi 200 sama dengan negatif 5,51. Kemudian nilai ini ya, angka yang kelima, membandingkan nilai Z ini dengan nilai Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2. Nah, letaknya di mana? Nah, ternyata nilai Z alfa Z-nya ini ya ternyata kurang dari min Z alfa per 2 dan tentunya kurang dari Z alfa per 2. Dan nilai min 5,51 kurang dari min 1,96 kurang dari 1,96. Jadi kalau di gambar ini ya letaknya di sini ya, letaknya di sini ya. Jadi di daerah yang diarsir ini ya. Jadi nilai Z ada di daerah penolakan ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya data sampel mendukung klaim bahwa μ1 minus μ2 sama dengan 0. Jadi untuk soal tadi, apakah klaimnya berbentuk sama dengan? Ya, klaimnya berbentuk sama dengan, yaitu μ1 kurangi μ2 sama dengan 0 ya. Apakah H0 ditolak? Ya, H0 ditolak karena nilai Z-nya ada di daerah penolakan H0 gitu kan. Jadi ya, oke, tadi dari soal ya, bahwa klaimnya berbentuk sama dengan, yaitu klaimnya μ1 minus μ2 itu kan sama dengan 0, berarti mengandung sama dengan. Apakah 0 ditolak? Ya, jadi kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa bla 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 ya. Jadi di sini ya, jadi ini yang kesimpulan, contoh kesimpulan yang salah ya, bukan data sampel mendukung klaim ya. Jadi yang benar adalah ada cukup bukti ya untuk menjamin penolakan klaim ya.
Jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mu1 minus mu2 sama dengan 0. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai test on two means untuk keadaan sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat diketahui. Nah, untuk selanjutnya kita keadaan atau kasus ya, untuk kasus sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat ya tidak diketahui ya, tidak diketahui juga, tetapi diasumsikan kalau tadi kan diketahui ya, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat nilainya juga, ini tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, dengan rumus distribusi T, juga ada nilai standar deviasi yang dikumpulkan ya. Ini nilainya, rumusnya seperti ini ya. Kita lihat contohnya ya. Baik, nah ini contohnya ini ya, percobaan ini, an eksperimen gini kan. Kita lihat ya bahwa pertanyaannya ya, klaimnya itu ini, we conclude the abrasive wear of material 1 exceeds that of material 2 by more than 2 units. Nah, ini klaimnya ya, ini bentuk klaimnya. Kemudian yang diketahui adalah ada N1 12 nih kan, N1 12 ya, kemudian N2 10 gitu kan, kemudian rata-rata 185 ya, standar deviasi sampel ya, ini standar deviasi sampel bukan populasi ya, nilainya 4, sementara rata-rata yang kedua 81, yang standar deviasi sampel 5 ya. Kita kumpulkan apa-apa yang diketahui dari soal ini ya. Jadi dari klaimnya tadi ya, klaimnya mu1 lebih dari mu2 plus 2, karena sedikitnya itu nilai mu1 ini dengan ini itu selisihnya sedikitnya ada 2, malah lebih dari 2 ya. Jadi mu1 lebih dari mu2 plus 2. Yaitu ini adalah terjemahan dari soal tadi ya. Terjemahan soal. Oke, yang ini ya. Ini. The abrasive wear of material 1 exceeds that of material 2 by more than 2 units ya. Nah, ini kalau diterjemahkan berarti klaimnya itu, kalau diterjemahkan ini mu1 lebih dari mu2 plus 2, atau kita tulis ya, mu1 kurang dari mu2 lebih dari 2. Jadi D0-nya itu nilainya 2, tidak 0. Kalau contoh yang pertama tadi kan, contoh sebelumnya maksud saya itu kan D0-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini D0-nya sama dengan 2. Ini yang dikumpulkan tadi ya, yang diketahui ada N1 12, ini N2 10, X1 bar 85, X2 bar 81, S1 sama dengan 4, S2 5, alfa 0,05. Asumsinya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, tapi masing-masing tidak diketahui nilainya berapa ya. Jadi kita menguji dua min ini ya, independent sampel sigma 1 kuadrat sigma 2 kuadrat, dan diketahui sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Ini asumsinya ya, nilainya tidak diketahui. Jadi untuk menjawab pertanyaannya ya, kita membentuk hipotesis ya. Klaimnya ini menjadi hipotesis alternatif atau H1. Jadi mu1 kurangi mu2 itu lebih dari 2. Maka yang melengkapi ini siapa? Ada ini mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan 2. Nah, tapi kalau di buku-buku statistik ya, penulisan yang lebih tepat adalah kita menulisnya H0-nya itu ya, mu1 kurangi mu2 sama dengan 2 ya. Gitu. Jadi mau kurang dari 2, misalnya nanti nilainya kurang dari 2 ya, mu1 kurangi mu2 ya, dianggap sama dengan ini keputusannya ya, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah menetapkan daerah penolakan. Nah, ini kan satu sisi kanan ya, mu1 kurangi mu2 lebih dari 2. Penetapan daerah penolakan H0 buat ini kan, ini diarsir 5% alfa, daerah penolakan H0 adalah daerah inti arsir ini ya.
Nah, ini T alpha. Alfanya tadi menggunakan 0,05 ya. Nah, kemudian menentukan nilai T alpha. Ya, T alpha ini distribusi T ya. Jadi membutuhkan yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasannya rumusnya N1 plus N2 kurang 2 sama dengan 20 di sini ya. Oke, kalau di sini ya distribusi T ya, ini nilai kritis dari distribusi T 0,05 ya alfanya tadi, kemudian df-nya ada 20 ya, ini nilainya 1,725 ya, 1,725 untuk nilai T alfanya. Jadi T alfa ini sama dengan 1,725. Jadi kalau intinya kalau mencari nilai T alfa ini ya, selain nilai alfa kita harus tahu df-nya ya, df-nya berapa nilainya. Kemudian menentukan nilai T, rumusnya seperti ini ya, sesuai yang ada di slide, x1 bar minus x2 bar kurang ID 0 bagi akar sp kuadrat per n1 tambah sp kuadrat per n2, dapatkan nilai 20,05. Nah, oh sorry 20,05 ini adalah nilai SP kuadratnya ya. Kalau rumusnya ini harus mencari nilai SP kuadratnya dulu nih ya. Standar deviasi yang dikumpulkan ini ya. Sorry, variansi yang dikumpulkan ya, Wood varian ya, SP kuadrat. Nah, jadi nilai T-nya ini setelah SP kuadratnya ini setelah ini dicari ya, sudah tahu nilainya berapa, kemudian dimasukkan ke rumus T ini didapatkan nilai 1,043. Nah, nilai 1,043 ini dibandingkan dengan nilai 1,725 tadi gitu ya. Tentunya nilai 1,043 ini ya, ini adalah kurang dari 1,725. Jadi nilai T tidak berada di daerah penolakan 0 gitu ya. Jadi nilainya ada di sini ya. Nah, ini sebelah kirinya ini ya. Ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa mu1 kurang dari mu2, mu1 dikurangi mu2 lebih dari 2. Jadi ini sampel ini ya yang ada ini tidak cukup untuk mendukung klaim ini ya. Jadi klaim berbentuk sama dengan tidak membentuk sama dengan karena mu1 kurang mu2 lebih dari 2 tadi ya. Kemudian apakah Hanot ditolak ya, karena tadi ada tidak berada di daerah penolakan ya, maka tidak. Jadi kesimpulannya adalah ini, tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa bla 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 ya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai kondisi ini. Kalau kondisi ini adalah sigma 1 kuadrat, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat diketahui. Yang ini adalah sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat juga tidak diketahui. Kalau ini diketahui, ini tidak diketahui, tapi tidak diketahuinya ini masih diasumsikan sama nilainya antara sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Nah, untuk kondisi selanjutnya ya, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui. Nah, dan juga tidak diasumsikan sama. Kalau yang sebelumnya tadi kan diasumsikan sama. Nah, yang ini tidak. Nah, ini yang rumit nih ya, mencari sama-sama dengan menggunakan distribusi T. Rumusnya seperti ini. Kalau ini rumusnya ya, beda ini aja ya. Ini SP kuadrat, kalau ini S1 kuadrat, S2 kuadrat. DF-nya ini cukup rumit ya untuk rumus derajat kebebasannya ya. Nah, tapi kita coba ya untuk menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan ini. Oke, ini contohnya ya, menguji ya ini ya, effect of marijuana ya di studi kasusnya para mahasiswa ya, diketahui ini ya, N sama dengan ini untuk rate marijuana users ini ya, N sama dengan 64, X bar sama dengan 53,3, S sama dengan 3,6, kemudian IV marijuana users gini. Nah, yang paling penting di sini adalah kita mencari klaimnya itu apa. Nah, ini klaimnya itu adalah ya, oke.
min ya, min dari heavy marijuana users ya, itu lebih rendah dibandingkan dengan ya para pengguna yang the right ya, the right users ya. Ini minnya itu lebih rendah. Nah, kalau ini the right ini apa yang lab ini kita asumsikan sampel yang satu, kemudian IV ini yang dua, maka sini bisa ditulis mu2 ya kurang dari mu1 gitu ya, dengan alfa berapa 0,01. Oke, untuk lebih mudahnya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini gitu ya. Oke, yang diketahui ini ya, ini yang the heavy, ini yang the right gitu kan. Oke, maaf kebalik, yang N1 ini yang the light ini ya, the light, yang ini the heavy gitu kan. Nah yang heavy ini ya nilainya minnya itu kurang dari mi yang the light gitu kan. Jadi mu2 kurang mu1. Nah ini bisa dikonversi ya, dikonversi menjadi mu1 kurang mu2 lebih dari 0. Karena kalau mu2 kurang dari mu1 berarti kan mu1 lebih dari mu2 ya kan. Nah ini pindah ruas jadi mu1 kurang mu2 lebih dari 0. Sehingga hal ini sama dengan rumus yang ada di slide ya. Sehingga kita samakan slide sehingga lebih mudah untuk dipahami langkah-langkah berikutnya ya. Dan alfanya adalah 0,01. Nah, jadi klaimnya di sini tidak mengandung sama dengan. Kemudian kita akan menguji apakah klaimnya ini benar apa tidak gitu berdasarkan buktinya. Buktinya apa ini? Sampelnya ini ya, sampelnya ini ya. Sama N1, X1 bar, S1, S2 ya. Kemudian kita bentuk hipotesisnya H0 itu mu1 kurang dari mu2. Ya. Klaimnya ini menjadi H1. Ya, klaimnya ini menjadi H1. H1 mu1 dikurangi mu2 ya, positif ya. Kemudian yang melengkapi ini apa? mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan 0. Jadi mu1 kurangi mu2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita menetapkan daerah penolakan H0 yaitu T lebih dari T alpha. Ini T alpha, ini diarsir. Nah, ini 1% karena alfanya kan 1% ya. Nah, ini alpha 1%. Nah, ini adalah daerah penolakan yang diarsir ini. Nah, kemudian kita menentukan nilai T alpha. Ya, T alpha ini berdasarkan apa? Berdasarkan DF ya. Selain 1% DF-nya ya. DF-nya cukup rumit ya, rumusnya DF sama dengan A plus B kuadrat per A kuadrat per N1 min 1 ditambah B kuadrat per N2 min 1 gitu ya. Nah, sedangkan A-nya sendiri ada S1 kuadrat per N1, yang B S2 kuadrat per N2. DF ini ya. DF setelah dicari nilainya adalah 237. Ya, nilainya 237. Nilai yang tepatnya 237,1919, tapi nilai DF itu harusnya adalah bilangan bulat ya. Jadi harus dibulatkan ke bawah atau ke atas 237 ini. Jadi saya pilihnya ya. Kemudian dicari nilai T alfanya 2,342. Nah, pencarian nilai 2,342 itu dari Excel ya, T inverse 0,01237. Kenapa saya menggunakan Excel ya? Karena lebih cepat ya. T inverse 0,01 walaupun ini minus ya. Ini minus, ini maksudnya itu sebelah kiri ya. Kalau kita lihat maksudnya itu, kalau di Excelnya itu maksudnya itu di sebelah kirinya ya. Luas apa? 5% gitu ya. Oh sorry, 1% tadi ya. 1%. Berarti nilai T alfanya berapa gitu ya. Kalau ini kan maksudnya sebelah kanannya ya. Kalau tadi sebelah kirinya jadi nilainya min 2,342. Kita menggunakan Walpole gitu ya. Walpole kita cari yang alfanya 0,01 tadi ya, V-nya ya, yang maksimum V-nya ya.
kita menggunakan V yang ini tak hingga, jadi nilainya adalah 2,326 ya, 2,326 ya. Jadi selisihnya memang sedikit ya. Sebenarnya menggunakan ini juga tidak apa-apa ya, tinggal dicantumkan aja ya dasarnya apa, tabel Walpole gitu kan. 2,326 yang penting nanti tidak merubah kesimpulan. Kalau nilai T hitungnya itu jauh beda, itu enggak begitu masalah ya, walaupun nilainya tidak pas 2,342. Kita perhatikan kalau bagaimana kalau di bukunya Triola ini ya, bukunya Triola 0,01 ini kan one tile ke kiri ya, atau ke kanan ya. Ini petunjuk, ini grafik di sini itu ada petunjuk cara membaca menggunakan tabel ini ya. Jadi misalnya kita menggunakan area one tile 0,01, boleh anggap yang kiri atau yang kanan wilayahnya ya. Berarti tadi ya nilainya adalah 237 ya, 237 itu di sini 200 itu 2,345. Berarti 300, kalau DF-nya itu 300 berarti nilainya 2,339. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai yang tidak jauh beda ya antara 2,345 sama 2,339 ya. Jadi kalau DF-nya 237 ya, 237 gini kan, berarti kan antara 200 sama 300 ya, berarti nilainya untuk T alfanya juga antara 2,345 dan 2,339 juga. Nah, nanti kita bisa mencarinya ya, kalau mau misalnya ya penasaran gitu ya, supaya bisa mencari yang nilai yang lebih pasnya gitu kan, karena sikap yang idealis mungkin ya. Kita bisa menggunakan interpolasi linier ya. Kita menggunakan interpolasi linier. Interpolasi linier, gitu kan? Interpolasi linier kurang i ini ya. Ya, interpolasi linier. Ini dengan interpolasi linier saya mendapatkan 2,34278 ya. Tadi ini 300 kurang 200 kan jarak antara nilai sebelum nilai kan kita mau 237 tadi ya. Sebelumnya kan 200 ya. Setelahnya 300, berarti 300 kurangi 200 dikurangi gitu kan. Kemudian nilai 237 tadi ya, yang kita cari dikurangi 200, kemudian kita bagi 100 bagi 37 dibagi nilainya sekian, kemudian nilai 2,339 sama 2,345 yang nilai yang diantaranya tadi kan, kemudian dibagi ini dibagi ini, kemudian 2,345 ditambah I12 ya. I12 itu mana ya? 2,345 ya. Nilai 2,34278 ini ya, dapatkan 2,345 itu nilai setelahnya ya. Nilai setelahnya jika DF-nya itu 300 maka nilainya kan 2,345 ya. Maka ditambah ini tadi yang ini min 0,00222 sehingga dapatkan nilai 2,34278. Oke, jadi bisa kalian menggunakan tabel Walpole gitu kan, langsung kita asumsikan DF-nya itu tak hingga, atau menggunakan tabel yang di buku Triola, bisa milih yang 200 atau 300 salah satunya ya. Kalau ingin idealis lagi menggunakan interpolasi linier, tapi kalau ingin nggak repot ya menggunakan
Excel. Cuman kalau Excel kadang itu ragu apa benar apa salah gitu ya nilainya gitu ya. Karena harus ada jam terbang dengan menggunakan rumus-rumus di Excel gitu. Sehingga kita menjadi yakin nilainya benar. Kalau ahli dalam menggunakan Excel lebih cepat ya mencari nilai T alfanya itu menggunakan Excel. Kemudian kita menentukan nilai T, kita cari nilai T ya, dimasukkan rumusnya di sini gitu kan. Dapatkan nilai 2,79. Nah, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya ya, kita bandingkan nilai T dengan T alfa. Nah, ternyata nilai T ini 2,79 ini lebih besar daripada T alfa. Itu artinya T berada di daerah penolakan ya. Jadi nilai T ada di daerah penolakan H0 karena di daerah yang diarsir ini ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya data sampel mendukung klaim bahwa mu2 kurang dari mu1 ya. Kalau mau pakai klaim yang ini juga nggak apa-apa, mu1 kurang dari mu2 lebih dari. Oke, jadi klaimnya berbentuk sama dengan tidak. Apakah H0 ditolak? Ya, H0 ditolak karena ada di daerah penolakan ya, berarti tidak ada bukti sampel. Apakah H0 ditolak? Iya, data H0 ditolak ya. Jadi kalau H0-nya ditolak karena di daerah penolakan tadi, maka kesimpulannya adalah data sampel mendukung klaim bahwa bla 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 tadi ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.